Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Khairunisa, Amelia Hardiwa, Supiarti, dan Rizka Amalia. Kami dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Makassar. Kami akan menjelaskan sebuah materi tentang konsep dasar ilmu pengetahuan alam, yaitu materi dan perubahannya. Yang pertama yaitu pengertian perubahan materi. Materi didefinisikan sebagai segala sesuatu memiliki massa, menempati ruang, dan memiliki sifat dapat dilihat, dicium, didengar, dirasa, atau diraba. Dari batasan ini, maka kita dapat menyatakan benda-benda termasuk materi, misalnya tumbuhan, hewan, manusia, batuan, minyak bumi, tanah, air, udara, bakteri, atom, molekul, dan lain-lain. Jadi, perubahan materi adalah perubahan sifat suatu zat atau materi menjadi zat yang lain, baik yang menjadi zat baru maupun tidak. Selanjutnya yaitu cakupan materi. Cakupan materi terbagi menjadi dua, yaitu zat dan bahan. Zat merupakan sebutan untuk sejumlah materi yang sifatnya spesifik atau khusus. Contohnya yaitu garam, gula, dan air. Yang kedua yaitu bahan. Bahan merupakan sebutan untuk sejumlah materi yang kurang spesifiknya. Contohnya yaitu kayu dan besi. Selanjutnya yaitu wujud-wujud materi. Wujud materi terbagi menjadi tiga, yaitu padat, cair, dan gas. Yang pertama yaitu padat. Adapun ciri-cirinya, bentuk dan volumenya padat, menempati ruang, dan memiliki berat. Contohnya yaitu batu, kayu, dan kursi. Yang kedua yaitu cair. Adapun ciri-cirinya yaitu memiliki bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, akan tetapi volumenya tetap. Contohnya yaitu minyak, air, dan sirup. Yang ketiga yaitu gas. Adapun ciri-cirinya yaitu memiliki bentuk yang berubah sesuai dengan tempatnya, dapat dimanfaatkan, dan memiliki massa. Selanjutnya yaitu sifat-sifat materi. Sifat materi terbagi menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisik adalah sifat yang berkaitan dengan penampilan atau keadaan fisis materi, yaitu wujud, titik leleh, titik didih, indeks bias, daya hantar, warna, rasa, dan bau. Sedangkan sifat kimia adalah sifat yang berkaitan dengan perubahan kimia yang dapat dialami oleh suatu materi. Misalnya dapat terbakar, berkarat, mudah bereaksi, beracun, dan bersifat asam. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perubahan materi. Perubahan materi terbagi menjadi dua, yaitu perubahan kimia dan perubahan fisika. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Pada perubahan kimia, hakikat zat mula-mula berbeda dengan hakikat zat baru yang dihasilkan. Sedangkan perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat yang baru, namun yang berubah hanya wujud dan bentuknya. Selanjutnya yaitu perubahan kimia. Adapun perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, terbakar. Dalam perubahan ini awalnya kertas berwarna putih dan utuh. Setelah terbakar, kertas tersebut berubah menjadi abu atau arang dan tidak dapat kembali lagi ke bentuk semula. Yang kedua yaitu nasi basi. Nasi yang menjadi basi disebabkan oleh pembusukan yang terjadi pada nasi, karena nasi diletakkan di tempat yang lembab dan terkena udara dan cahaya matahari langsung. Yang
ketiga yaitu besi berkarat. Karat pada besi terjadi akibat reaksi kimia antara besi dengan oksigen dan uap air di udara. Selanjutnya yaitu contoh perubahan fisika. Adapun contoh perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, menjemur pakaian. Pakaian yang semula basah, lama-kelamaan akan mengering karena mendapat sinar matahari langsung yang dapat menguapkan air pada pakaian. Yang kedua yaitu es batu. Ketika kita membuat es batu, air mengalami perubahan wujud dari cair menjadi padat, namun air tidak membentuk zat yang baru. Yang ketiga yaitu membuat teh. Pada saat membuat teh, kita mencampur air teh dengan gula, kemudian kita mengaduknya beberapa menit. Butiran gula akan menghilang, namun rasa manis dari gula tidak akan menghilang. Selanjutnya yaitu penggolongan materi. Penggolongan materi terdiri dari wujud zat serta larutan dan kelarutan. Yang pertama yaitu wujud zat. Wujud zat terbagi menjadi tiga yaitu gas, cair, dan padat. Yang pertama yaitu zat gas, memiliki volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Yang kedua yaitu cairan, memiliki volume yang tetap tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Yang ketiga yaitu padatan, memiliki bentuk dan volume yang tetap. Yang kedua yaitu larutan dan kelarutan. Larutan merupakan campuran homogen antara dua zat atau lebih yang saling melarutkan, dan masing-masing zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi secara fisik. Sedangkan kelarutan adalah kemampuan suatu zat terlarut untuk dapat larut dalam sejumlah pelarut pada suhu tertentu. Selanjutnya yaitu perubahan sifat benda. Perubahan sifat benda terbagi menjadi dua, yaitu perubahan benda karena pemanasan dan perubahan benda karena pendinginan. Adapun contoh perubahan benda karena pemanasan yaitu mencair atau meleleh, di mana benda padat mengalami proses pemanasan sehingga berubah menjadi cair. Batang coklat merupakan contoh benda padat yang dapat berubah menjadi cair karena adanya pemanasan. Adapun contoh perubahan benda karena pendinginan yaitu membeku, di mana benda cair mengalami pendinginan kemudian berubah menjadi padat. Air yang dimasukkan ke dalam kulkas akan membeku karena adanya pendinginan. Itu merupakan salah satu contoh perubahan benda karena pendinginan. Yang terakhir yaitu ada sebuah kalimat dari salah satu ilmuwan fisika yaitu Albert Einstein, yaitu semua orang jenius, tapi jika Anda menilai seekor ikan dengan kemampuannya memanjat pohon, ia akan menjalani hidupnya dengan percaya bahwa itu bodoh. 잠을 느껴 네 옆에서 난 호빵 같은 따끈한 사랑이 찾아왔어.